Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Adik-adik, selamat bertemu kembali dengan Kak Ali. Bagaimana? Sehat semua? Alhamdulillah kalau sehat semua. Setelah kita lama istirahat, vakum, tidak ada kegiatan kepramukaan, di bulan Agustus, minggu-minggu terakhir ini, Kak Ali akan mulai memberikan materi pramuka. Tentunya saya berharap pemberian materi ini sesuai dengan keinginan adik-adik, sehingga nanti materi bisa menyenangkan, adik-adik bisa mendapatkan ilmu yang banyak. Tapi sebelum saya melanjutkan pada materi kepramukaan, maka saya mengingatkan karena situasi yang sangat mencekam saat ini, maka anak-anak harus selalu menjaga protokol kesehatan. Yang pertama, selalu pakai masker jika anak-anak atau adik-adik keluar rumah. Yang kedua, jaga jarak aman. Yang ketiga, makan makanan bergizi dan selalu berolahraga. Dan jangan lupa usahakan berjemur ya. Berjemur untuk menjaga imun kita. Yang terpenting kita tidak boleh bersedih, kita harus enjoy, kita harus senang, maka imun kita akan bertambah. Yang kedua, kita juga harus melengkapi diri dengan vaksin. Untuk itu jika nanti ada info, anak-anak harus vaksin. Vaksin sampai 2 kali ya, D1 vaksin 1, D2 vaksin 2. Jika ada info vaksin, maka anak-anak harus cepat-cepat menyelesaikan, berbondong-bondong untuk divaksin. Itu demi apa? Demi keamanan dan keselamatan. Setelah kita divaksin, insya Allah ya, kalau kita semua guru-guru divaksin, murid-murid divaksin semua, mungkin ya, mungkin, karena ini saya memperkirakan saja, mungkin hal ini bisa dijadikan landasan, bisa dijadikan pedoman buat kepala sekolah untuk memohon kepada dinas pendidikan supaya siswanya bisa tatap muka, tidak daring lagi. Kalian juga sudah jenuh daring seperti ini. Daring nggak pernah ketemu anak-anak. Stres sampean. Tapi tidak boleh stres. Kalau stres nanti kali imunnya turun, wah sakit nanti. Nah, anak-anak juga gitu, adik-adik juga gitu. Meskipun daring, nggak boleh stres. Tapi harus tetap senang supaya imunnya naik. Karena imun itu yang akan menyelamatkan kita. Imun kita naik, maka kita akan kebal terhadap berbagai penyakit. Gitu. Walaupun COVID-19. Oke. Kita akan coba ingatkan pada anak-anak. Coba tepuk pramuka. Itu tidak boleh lupa anak-anak tepuk pramuka. Adik-adik nggak boleh lupa ya tepuk pramuka, karena tepuk pramuka itu ya tepuk kita, ciri khas kita harus bisa tepuk pramuka. Untuk itu, supaya nanti tepuk kita itu tidak hanya pramuka saja, pada pertemuan kali ini saya akan berikan oleh-oleh, yaitu tepuk yang lain daripada yang lain. Tepuknya memang betul-betul lain, yaitu tepuk santai. Untuk tepuk santai ini diawali dengan 3 kali tepuk, lalu dilanjutkan dengan kata-kata malam minggu. Yang kedua, malam panjang. Yang ketiga, terang bulan. Yang keempat, santai. Oke. Adik-adik, mari kita coba ya. Tepuk santai. Malam minggu, malam panjang, terang bulan, santai. Jadi untuk santainya pakai gini. Tuh, tepuk santai. Tepuk santai memang benar-benar santai. Memang kita santai ya, tidak boleh kita stres, harus kita santai supaya imun kita semakin bertambah, supaya imun kita semakin meningkat. Dengan meningkatnya imun kita, maka kita akan kebal terhadap pandemi yang saat ini sedang ya membabi buta di mana-mana. Karena memang pandemi ini tidak bisa diprediksi sampai kapan. Oke. Kita mulai mengenalkan pada adik-adik kelas 7 ya. Kita kenalkan tentang pramuka.
Di pramuka itu dibagi atau digolongkan menjadi 4 golongan. Yang pertama disebut golongan siaga, di mana golongan siaga tersebut anggotanya adalah anak-anak atau adik-adik yang usianya antara 7 sampai 10 tahun. Kemudian yang kedua diberi nama golongan penggalang. Golongan penggalang itu anggotanya anak-anak usia 11 sampai 15 tahun. Yang ketiga penegak. Penegak itu anggotanya anak-anak usianya 16 sampai 20 tahun. Yang terakhir pandega yang anggotanya anak-anak yang usianya 20 sampai 25 tahun. Jadi kalau siaga itu anak-anak usianya 7 sampai 10, penggalang usianya adik-adik yang usianya 11 sampai 15, penegak kakak-kakak yang usianya 16 sampai 20, pandega kakak-kakak yang usianya 21 sampai 25 tahun. Itu pembagiannya. Terus kalau ada pertanyaan, kali kita masuk yang mana? Karena adik-adik itu usianya antara 11 sampai 15 tahun, ya tentunya adik-adik masuk ke golongan penggalang. Untuk pramuka golongan penggalang itu juga ada tingkatannya, terdiri dari 3 tingkatan. Tingkatan pertama ramu, tingkatan kedua rakit, tingkatan ketiga terap. Untuk tingkatan ramu, apa sih penggalang ramu itu? Yaitu seorang anggota pramuka tingkat penggalang, golongannya golongan penggalang, yang sudah menyelesaikan SKU tingkat ramu. Jadi SKU tingkat ramu sudah diselesaikan semua, sudah dimintakan tanda tangan pada pembinanya, maka yang bersangkutan atau pembinanya hukumnya wajib menerbitkan sertifikat. Ini contoh sertifikatnya seperti ini. Dengan ada lambang manggar 1 ke arah kanan dan ke arah kiri. 1 manggar begitu ya. Nah, di situ kalau ini sudah diberikan pada adik-adik, maka adik-adik dikukuhkan, sudah resmi dikukuhkan menjadi pramuka penggalang ramu. Kemudian pada seragamnya berhak mengenakan tanda kecakapan umum ramu. Tandanya seperti ini, tanda ramu. Jika sang anak itu sudah mencapai ramu, kemudian anak masih rajin pramuka, maka sang anak boleh melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu tingkat rakit. Kalau di tingkat rakit mereka sudah menyelesaikan semua SKU dan sudah ditandatangani semuanya oleh pembinanya, seperti biasa muridnya berhak meminta. Dan begitu juga pembinanya wajib menerbitkan sertifikat rakit. Ini contoh sertifikatnya seperti ini. Jika ini sudah dimiliki oleh anak, artinya anak tersebut sudah dilantik. Pelantikannya pakai upacara, sebetulnya harusnya pakai upacara. Tapi ketika ini sudah diberikan, berarti anak-anak sudah berhak memakai. Walaupun pelantikannya menyusul di barengan acara apa itu boleh. Tapi anak-anak sudah boleh menggunakan tanda kecakapan umum rakit. Ingat, ini bukan buat gaya-gayaan. Memakainya tidak boleh asal pakai, tapi harus punya sertifikat. Ingat, harus punya sertifikatnya. Ya ini contoh sertifikatnya. Syaratnya apa? Ya, syarat kecakapan umumnya diisi semua atau dipenuhi, dimintakan tanda tangan kepada pembinanya. Jika sudah mencapai tingkat rakit, kemudian sang anak
masih aktif latihan, sang anak bisa atau adik-adik bisa menempuh penggalang tingkat terap. Penggalang tingkat terap bisa dia tempuh, dan jika sudah selesai, tanda tangannya sudah penuh semua, maka seperti yang tadi, dia berhak meminta atau pembinanya wajib hukumnya menerbitkan sertifikat. Sehingga nanti di baunya akan terpasang tanda terap. Jadi masang terap tidak boleh sembarangan. Asal pasang, bukan berdasarkan kelas ya. Misalnya kelas 1 ramu, kelas 2 rakit, kelas 3 terap, bukan. Ini bukan berdasarkan kelas, tapi ini adalah prestasi. Ketika dia menyelesaikan syarat kecakapan umum tingkat terap, maka dia berhak mengenakan tanda kecakapan umum terap atau TKU tingkat terap. Jadi seperti itu. Tolong itu diperhatikan. Kemudian buat untuk anak kelas 2, ketika mengikuti materi ini, nanti saya tidak mewajibkan harus mengikuti materi itu, tapi jika kalian belum punya sertifikat ramu, tentunya harusnya kalian nggak boleh mengisi yang rakit. Tapi jika kalian sudah merasa itu yang ramu itu sudah kamu ikuti, saya perbolehkan kamu ngambil yang rakit, tapi saya minta kekurangan di ramu tolong segera diselesaikan. Sehingga nanti kamu mungkin bisa dapat 2 begitu ya. Ketika rakit selesai, ramu juga selesai. Karena yang kelas 2 boleh menyelesaikan yang rakit. Tapi tetap syarat mutlak saya nggak akan menerbitkan sertifikat ramu kalau kamu belum menyelesaikan semuanya. Tolong yang belum selesai segera diselesaikan supaya nanti saya bisa menerbitkan sertifikat ramu. Tapi nggak apa-apa kamu nyicil yang rakit, bagi yang sudah ngikuti ramu, cicil rakitnya nggak apa-apa. Boleh. Dengan catatan ramunya harus segera diselesaikan. Oke adik-adik, kita masuk pada materi SKU penggalang yang pertama. Tadi sudah saya katakan, penggalang itu ada 3 tingkatan. Penggalang ramu, penggalang rakit, penggalang terap. Nah SKU-nya bagaimana ini? Kita mulai yang pertama. Untuk SKU yang pertama yaitu selalu taat menjalankan ibadah agamanya, baik secara pribadi maupun berjamaah. Itulah materi SKU ramu yang pertama. Jadi tolong diingat-ingat, diperhatikan supaya nanti tidak terjadi miskomunikasi. Oke. Untuk calon penggalang, siapa sih calon penggalang itu? Yaitu adik-adik pramuka yang sudah usia penggalang tapi belum menyelesaikan SKU tingkat ramu. Maka dia dikatakan calon penggalang. Yaitu diwajibkan untuk selalu taat menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Itu syaratnya, wajib menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Bagi calon penggalang yang sudah penggalang bagaimana? Tetap sama, itu harus selalu dilakukan. Nah, cara beribadahnya bagaimana? Tadi sudah saya katakan, bisa secara pribadi, bisa secara berjamaah. Jadi melakukan ibadah berjamaah bisa, pribadi pun juga bisa. Mohon maaf, ibadah di sini bagi yang agamanya non-Islam saya mohon maaf karena saya memang tidak mengerti bagaimana ibadahnya. Maka mohon maaf bagi yang agamanya non-Islam bisa langsung datang kepada pemuka agamanya masing-masing. Bisa ke pastor, bisa ke paus, pendeta, romo, biksu, dan sebagainya. Sesuai agamanya masing-masing. Nah, Kak Ali di sini hanya akan membahas ibadah menurut agama Islam saja, sesuai dengan agamanya Kak Ali. Seperti itu. Jadi tolong
yang agamanya non-Islam bisa datang ke pemuka agamanya masing-masing. Oke, ibadah yang wajib dilaksanakan itu apa saja sih di bagi adik-adik yang agama Islam? 1. Sholat fardu 5 waktu sehari semalam. Sholat fardu bisa dilakukan secara pribadi maupun berjamaah. Tapi, nah ini ada tetapinya, bagi yang laki-laki, usahakan semuanya fardu itu dilakukan secara berjamaah. Usahakan, karena berjamaah itu lebih afdol daripada sendirian. Sholat sendiri atau pribadi. Yang kedua, sholat sunnah, baik secara pribadi maupun berjamaah. Kak, apakah ada sholat sunnah yang berjamaah? Ada. Contohnya apa? Siapa yang tahu? Nah, banyak kan contohnya. 1, sholat hari raya Idul Fitri. Itu sunnah kan? Tapi sholatnya berjamaah. Yang kedua, sholat hari raya Idul Adha. Berjamaah juga kan? Atau sholat tarawih. Itu sholat berjamaah juga. Sunnah juga. Kalau sholat pribadi, pasti anak-anak sering. Misalnya sholat sebelum sholat fardu. Atau sesudah sholat fardu, itu kan sholat sunnah yang dilakukan pribadi-pribadi atau sendiri-sendiri. Kemudian yang ketiga, anak-anak diwajibkan ngaji, membaca, atau memahami kitab suci Al-Quran secara rutin setiap hari, baik secara berjamaah, khususnya berjamaah, karena ini ngaji harus ada gurunya. Secara berjamaah, bisa nanti yang membimbing guru ngajinya, atau guru agamanya, atau orang tuanya, atau saudaranya. Bisa. Itu ibadah yang wajib dilaksanakan bagi calon penggalang. Tolong diingat-ingat, ada 3 tadi. Kemudian saya lanjutkan. Nah, pemuka agama di Indonesia itu punya sebutan banyak. Yang pertama, agama Islam. Bisa disebut ulama, bisa disebut kiai, bisa disebut ustadz, bisa disebut imam, bisa disebut gus, bisa disebut syekh. Wah, itu banyak sebutannya untuk yang Islam. Untuk yang Kristen Katolik, ada yang menyebutnya pastor, paus, kardinal, uskup, biarawan atau biarawati. Untuk yang Kristen Protestan, ada yang menyebutnya pendeta, biarawan atau biarawati. Untuk yang Hindu, ada yang menyebutnya pendeta atau brahmana. Untuk yang Buddha, ada yang menyebutnya biksu. Itu untuk laki-laki, biksuni. Itu untuk perempuan. Atau pendeta, atau biarawan, atau biarawati, atau sangha, atau rahib. Seperti itu. Nah, itu adalah sebutan-sebutan pemuka agama. Mohon maaf jika penyebutan saya ada kesalahan. Dan juga mohon maaf jika anak-anak atau adik-adik punya sebutan yang lain, silakan di-share. Saya yakin karena anak-anak lebih familiar dengan teman-temannya. Sehingga anak-anak bisa punya kendaraan yang lebih banyak daripada kali. Oke, mari kita lakukan tepuk santai. Lagi ya, oke. Tepuk santai. Malam minggu, malam panjang, terang bulan, santai. Oke, itulah. Anak-anak, tepuk santai memang benar-benar santai. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini walaupun sedikit, saya berharap ini menjadi sesuatu yang mencambuk kita untuk meningkatkan imun, sehingga anak-anak bisa mengikutinya dengan senang. Kalau anak-anak mengikuti dengan senang, pasti imun akan bertambah dan kita akan kuat
insya Allah akan terhindar dari COVID-19. Alhamdulillah adik-adik, kita telah selesai belajar materi SKU penggalang yang pertama. Dan jangan lupa, mudah-mudahan apa yang kakak berikan itu bisa bermanfaat, maka anak-anak atau adik-adik harus menerimanya dengan lapang, dengan senang hati. Untuk mengakhiri, saya ucapkan salam pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.